Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Akhirnya teka-teki bagaimana pabrikan Jepang akan bergerak terungkap juga. Bagaimana Yamaha dan akan kemana arah pengembangannya, bagaimana Honda mengikuti kemajuan rival senegaranya, dan juga bagaimana kedua pabrikan itu akan berusaha mengasapi lagi pabrikan Eropa, atau malah keluar dari MotoGP. Kok gitu? Kita bahas. Sebuah statement yang lumayan membingungkan muncul dari Dorna. Pada masa lalu, kita ingat bagaimana kompetisi ini kehilangan Suzuki dari balapan. Bagaimana sangat disayangkan dan ingin adanya kembalinya pabrikan lain mengisi kompetisi di grid. Belakangan kabar terdengar bahwa BMW menyatakan minat untuk masuk lagi ke MotoGP. MV Agusta juga sudah mulai merencanakan untuk kembali masuk ke kompetisi dan berkolaborasi dengan KTM. Tentunya, itu adalah kabar yang menyenangkan bagi penonton dan juga pecinta MotoGP, di mana kompetisi akan semakin menarik. Terlebih lagi, para pemilik kendaraan dengan merek-merek tersebut akan terhibur dan merasa memiliki inspirasi jika pabrikan tersebut berkompetisi di kompetisi motor tertinggi di dunia itu. Namun, bersama dengan harapan yang kita dengar dari Dorna menyusuli pernyataan yang tak akan menambah komposisi jumlah tim yang bersaing di grid. Dalam artian, susunan tim hanya akan dibatasi 11 tim dengan 22 pembalap. Padahal sebelumnya, MotoGP sempat memiliki format 12 tim dengan 24 pembalap. Nah, dari pernyataan ini, tentu dari segi jumlah tak ada penambahan komposisi lagi di dalam grid. Yang dimana, hal ini akan membuat tim baru yang ingin masuk bakalan menemui kesulitan. Sisi pertama adalah harus ada yang mengalah, mungkin dari pabrikannya atau tim satelit yang harus cabut dari MotoGP. Misalnya Ducati. Ducati kini memiliki Pramac, Gresini, dan juga VR46. Tahun depan, Pramac akan ke Yamaha, sehingga Ducati memiliki Gresini dan juga VR46 saja. Jika memang nantinya ada pabrikan baru masuk, maka slotnya akan berkurang. Dengan sekarang, semua tim memiliki tim satelit, setidaknya satu tim satelit, maka jika dipaksa mundur demi keadilan, maka Ducati harus mengurangi jumlah tim satelitnya menjadi satu saja. Dan di antara 6 tim satelit yang ada, harus dipaksa pamit jika BMW masuk sebagai pabrikan. Dan jika Suzuki, Kawasaki, dan MV Agusta ingin masuk, maka harus lebih banyak tim satelit yang keluar. Belum sampai di situ. Ternyata, Dorna juga meneruskan pernyataannya yang mengejutkan lainnya, bahwa dia ingin tetap mempertahankan komposisi 5 pabrikan. Sekarang sudah ada Honda, Yamaha, Aprilia, KTM, dan Ducati. Jika hanya dibatasi 5, mustahil untuk BMW bisa masuk, ataupun tim pabrikan lain yang ingin masuk. Di sini Dorna mengatakan, kami memprioritaskan 5 pabrikan yang berkualitas. Jadi jika BMW masuk, maka harus bekerja sama dengan 11 tim yang ada dengan total tetap 22. Dan Dorna menambahkan, meski begitu, akan ada opsi lain seperti hengkangnya pabrikan saat ini yang meninggalkan kejuaraan dan menyerahkan kemungkinan berpartisipasinya kepada pabrikan Jerman tersebut. Nah, jika kita menyadur pernyataan Dorna tersebut, yang memprioritaskan 5 pabrikan dengan kualitas, apakah yang dimaksud adalah pabrikan yang sedang tak bertaji saat ini atau minim kualitas dipersilakan untuk keluar? Ataukah Dorna membuka kerjasama antar pabrikan? Dan apakah bahasa halusnya Dorna mempersilahkan pabrikan yang tak mampu bersaing dan bertahan untuk pergi dan memberikan tempatnya ke BMW? Dengan pernyataan dari bos Dorna tersebut, BMW masih berpeluang untuk bergabung ke MotoGP. Namun, BMW harus bergabung dengan salah satu tim satelit seperti yang dilakukan Aprilia dan Gresini dulu. Aprilia masuk ke MotoGP melalui Gresini Racing. Keuntungannya adalah dari kemitraan antara pabrikan dan tim satelit, adalah pabrikan baru bisa mendapatkan akses langsung ke tim MotoGP yang sudah berfungsi penuh, daripada harus membangun tim balap dari awal, dan hal itu pasti adalah tantangan yang lebih sulit. Nah, di lain sisi, meskipun Yamaha dan Honda sedang dalam kesulitan sekarang, kedua pabrikan tersebut memiliki basis uang yang besar untuk berkomitmen terhadap perbaikan. Honda dan Yamaha adalah produk yang masif di Asia termasuk Indonesia. Larisnya kendaraan merek tersebut membuat mereka tak kehilangan cadangan dana untuk mengikuti MotoGP. Dan jika harus keluar karena tak mampu bersaing, mungkin itu adalah opsi terakhir yang difikirkan, mengingat bagaimana banyaknya pecinta MotoGP yang berbasis dari fans Honda ataupun Yamaha. Untuk Yamaha, diketahui kini sudah memiliki tim satelit dengan kedua pembalapnya yang telah diumumkan kemarin.
Tentu ini langkah awal kebangkitan Yamaha menuju kompetisi tahun-tahun depan. Sebuah kejutan akhirnya, Jack Miller lah yang dipilih Yamaha untuk mengisi kursi Pramac. Sudah kita bahas bersama sebelumnya, jika Yamaha memprioritaskan pengembangan, maka pembalap seniorlah yang cocok untuk mengisi kursi Pramac. Karena Jack Miller sendiri sudah berpengalaman di 3 pabrikan, mulai dari Honda, Ducati, dan juga KTM. Tentu, Yamaha yang akan menjadi pabrikan keempat, dan untuk segi pengembangan akan mendapatkan informasi yang bagus dari Jack Miller. Terakhir diketahui, pengembangan KTM mengatasi masalah traksi juga berangkat dari usulan Jack Miller, yang kini hasilnya berhasil digunakan dengan sukses oleh Brad Binder dan juga Acosta. Nah, ngomong-ngomong, selain kembali ke tim yang dia kenal dengan baik di Pramac, Miller akan berada di Yamaha bersama Max Bartolini, seorang insinyur yang bekerja erat dengan Jack Miller selama 2 tahun di tim resmi Ducati, dan sekarang berada di tim resmi Yamaha. Dia adalah salah satu insinyur yang telah dikumpulkan Yamaha untuk mendapatkan kembali daya saing segera mungkin. Bartolini mengetahui potensi Miller, dan Miller mengetahui cara kerja Bartolini. Nah, selain itu, Yamaha kini sudah menentukan arah pengembangannya, di mana dulu Yamaha mengejar top speed karena kalah dari Ducati. Dengan merubah konfigurasi mesin hingga terasa seperti 2 tak, kini Yamaha kembali ke jalur DNA-nya, dengan tak terlalu fokus ke top speed, namun ke motor yang mudah untuk dikendalikan lagi. Pernyataan ini datang dari Quartararo. Kami akan langsung ke Misano setelah Austria akhir pekan ini. Kami akan menjalani uji coba selama 2 hari. Namun saya pikir akan menarik untuk menguji mesin yang direvisi ini di banyak tempat yang berbeda. Quartararo telah menentukan pengendalian sebagai area utama peningkatan untuk M1. Penanganan motor di masa lalu adalah titik kuat kami, sekarang menjadi titik lemah kami, jelasnya di Silverstone. Dan kami harus sedikit bangkit di area ini. Sekarang mesin kami lebih cepat, tapi kami tidak bisa berbelok. Kami tidak berhenti. Ada banyak area yang masih kami hadapi. Yamaha mencari keseimbangan yang tepat antara performa mesin yang memadai dan juga kemampuan menikung. Selalu, ketika Anda mencari satu hal, Anda mengorbankan suatu hal yang lain. Jadi yang pasti, kita perlu berkorban untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Nah, sedangkan dari Honda akan mengikuti Yamaha untuk uji coba di Misano. Juan Mir dari Repsol Honda berkata, kami punya uji coba Misano, balapan Misano, uji coba Misano lagi, dan balapan Misano. Itu akan menarik. Mir mengharapkan pembaharuan Honda termasuk konfigurasi mesin yang direvisi, yang akan dipakai di Austria akhir pekan ini. Dan merasa Misano bukanlah tempat pengujian yang ideal, tapi cukup baik untuk mengukur efektivitas suku cadang baru. Misano adalah lintasan yang unik, tingkat cengkeramannya tinggi, dengan tikungan yang bisa berhenti dan melaju. Untuk mencoba hal-hal dengan benar, Anda memerlukan lintasan seperti Sepang, dengan tikungan yang panjang dan banyak putaran. Kami masih bisa mencoba semua hal, tapi Misano mungkin bukan trek uji coba terbaik. Rangkaian balapan flyaway di luar Eropa dimulai akhir pekan setelah putaran Emilia-Romagna dan Grand Prix Indonesia di Mandalika. Diketahui, dalam balapan Silverstone kemarin, Honda bereksperimen kepada 4 pembalapnya. Marini menggunakan mesin yang berbeda dengan Zarco. Juan Mir menggunakan yang sama. Zarco mengendarai mesin V4 Honda terganas dan berhasil mencatatkan hasil terbaik meski dengan situasi yang sulit di Silverstone. Dan Luca Marini bisa menjadi yang tercepat sebelum penalti ban. Namun keduanya memberikan respon positif. Akhirnya merasakan arah yang jelas untuk pengembangan motornya. Meskipun masih rancu karena perbedaan pendapat di antara kedua pembalapnya. Namun dengan tes-tes yang akan digelar, kita berharap banyak komponen yang baru yang akan membuat perubahan baik Yamaha ataupun Honda semakin tampak. Setidaknya bersaing di dalam 10 besar. Bisakah? Atau keluar aja seperti yang diisyaratkan oleh Dorna? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.